Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Abiansa. Dengan yang terhormat dosen pengampu Dr. Kasman F. Amin SS MPD serta teman-teman kelas saya yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review buku ilmiah dengan judul Referensi Bahasa Indonesia karya Rahmat Setiawibawa yang terbit pada tahun 2023. Pertama, saya akan menjelaskan identitas buku. Buku yang saya review berjudul Referensi Bahasa Indonesia, ditulis oleh Rahmat Setiawibawa dan terbit pada tahun 2023. Buku ini merupakan buku ilmiah yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam konteks akademik. Selanjutnya, latar belakang penulisan. Latar belakang penulisan buku ini, yang pertama itu adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi formal dan ilmiah. Kedua, banyak penulis dan mahasiswa masih salah dalam penggunaan ejaan, struktur kalimat, dan penulisan karya ilmiah. Ketiga, buku ini hadir sebagai referensi untuk meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa ilmiah. Selanjutnya, dari segi struktur, buku ini disusun secara sistematis dan runtut. Materi disajikan mulai dari konsep dasar bahasa Indonesia hingga pembahasan teknik seperti ejaan, kalimat efektif, dan paragraf. Struktur ini memudahkan pembaca untuk memahami materi secara bertahap. Adapun tujuan penulisan buku ini, pertama, tujuannya itu adalah memberikan pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baku. Kedua, menjadikan referensi penulisan karya ilmiah. Ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa formal. Keempat, melatih ketepatan ejaan, struktur kalimat, paragraf, dan penulisan rujukan. Kelima, menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam konteks nasional dan ilmiah. Isi buku pada bagian ini membahas tentang aspek penting yang terdapat di antara beberapa bab. Bab 2, ringkasan isinya itu menjelaskan fungsi bahasa sebagai identitas nasional, alat komunikasi, dan bahasa negara. Bab 3 itu membahas ciri bahasa ilmiah, objektif, sistematis, logis, format, dan konsisten. Bab 4 mengulas aturan penulisan ejaan, huruf kapital, tanda baca, serapan, dan pemenggalan kata. Bab 5 membahas kalimat efektif, paragraf, ide pokok, dan konverhen. Jadi intinya dari isi buku ini membahas tentang bagaimana kita membuat kalimat ilmiah, ejaan yang sempurna, dan kalimat efektif. Selanjutnya, bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah dibagi menjadi 8. Yang pertama, cendekia. Cendekia itu adalah penyusun bahasa sistematis, menunjukkan proses berpikir logis. Kedua, lugas dan logis. Makna harfiah, tidak multafsir, alur argumen logis. Ketiga, jelas. Struktur dan makna kalimat tegas, hindari kalimat yang ambigu. Keempat, padat dan ringkas. Hindari kata mubazir, fokus pada gagasan inti. Kelima, formal dan objektif. Hindari kata-kata personal seperti saya atau kami untuk menjaga objektivitas. Keenam, gagasan sebagai pangkal tolak. Tulisan berorientasi pada gagasan, bukan penulis. Ketujuh, penggunaan istilah teknis. Konsisten memakai terminologi bidang ilmu yang tepat. Kedelapan, konsisten, bentuk istilah dan gaya yang dipertahankan sepanjang naskah. Ejaan yang disempurnakan. Buku ini juga membahas penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, termasuk penulisan huruf, kata, tanda baca, dan huruf serapan. Penguasaan
Ejaan yang disempurnakan dianggap sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar terhindar dari kesalahan bahasa. Juga membahas tentang kalimat efektif, yaitu kalimat yang jelas, padat, dan tidak menimbulkan makna ganda. Selain itu, dijelaskan pula penyusunan paragraf yang padu dan koheren, sehingga ide dapat tersampaikan secara runtut dan jelas. Berikutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan yang terdapat di buku ini. Kelebihan buku ini, yang pertama, materinya lengkap dan terstruktur untuk keperluan akademik. Yang kedua, banyak contoh perbaikan kalimat yang salah atau benar. Sedangkan kekurangannya sendiri, yang pertama, visual dan format kurang modern atau interaktif. Format teksnya lebih dominan, banyak. Yang kedua, perlu pembaruan terhadap contoh digital atau PUEB terbaru di era internet opsional. Berikut selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari buku ini, yang pertama meningkatkan keterampilan menulis ilmiah. Kedua, menjadi buku pegangan dalam penulisan skripsi atau tesis. Ketiga, memperbaiki penggunaan bahasa dalam komunikasi formal. Yang terakhir, kesimpulan. Buku ini sangat layak digunakan sebagai sumber referensi ilmiah, terutama untuk pembelajaran bahasa Indonesia formal, penulisan karya akademik, dan komunikasi profesional. Mungkin sekian dari pembahasan yang saya bawakan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.